Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah umrah bersama ANB keempat, rahimani wa rahimakumullah, dan juga adik-adik sekalian yang hadir, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung perjalanan kita pada pelaksanaan umrah kita. Mudah-mudahan Allah ya taqabbal minna, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, umrah kita, salat kita, dan jenis-jenis ibadah yang lainnya yang telah kita laksanakan di dua tanah suci, yaitu Makkah Mukarramah dan juga Madinah Nabawiyah. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, apabila ada seorang sudah bangun rumah sampai atapnya lengkap, tiba-tiba dia manjat atap, kemudian satu persatu gentengnya diturunkan lagi, dilemparkan ke bawah, terus setelah itu rengnya, usuknya, blandarnya dibongkar. Setelah itu temboknya mulai dibongkar lagi, cor-corannya dijebol. Kemudian setelah rata dengan tanah, dia mulai gali lagi fondasi, pasang batu fondasi lagi, pasang cor-coran lagi, pasang temboknya lagi, pasang blandar, reng dan usuknya, pasang gentengnya lagi. Di detik dia sudah selesai, kembali dia melemparkan gentengnya lagi satu persatu. Kira-kira orang ini orang apa? Orang nopo? Orang kuli bangunan? Orang ini orang kurang kerjaan atau orang waras? Kemungkinan adalah orang tidak waras. Ya. Dia sudah capek membangun rumah, begitu selesai dia bongkar. Itulah gambaran ketika kita ini sudah beribadah, membangun gedung peribadatan kita. Begitu sudah selesai, kita bongkar lagi sampai ludes. Nanti di bulan September daftar lagi, kemudian dibangun lagi itu gedung umrahnya. Setelah itu pulang, dibongkar lagi. Wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian itu seperti kisahnya seorang wanita yang dia itu mengurai tenunannya. Setelah tenunannya jadi, pintalan benangnya jadi, dia bongkar lagi, diurai lagi. Setelah terurai, dipintal lagi. Jadi kerjanya cuma apa? Bongkar, pintal. Bongkar, pintal. Atau salah ya? Pintal, bongkar. Bongkar pasang. Jadi kerjaannya seperti itu. Seorang hamba, terkadang dia sudah membangun bangunan ibadahnya. Dengan sholat dia, dengan puasa dia, dengan zakat dia.
dengan umroh dan hajinya. Tapi tiba-tiba dia bongkar itu bangunannya. Kita berharap kita tidak menjadi seperti orang-orang itu. Maka seorang yang sudah membuat bangunan ibadah hendaknya harus dijaga. Timbul pertanyaan, bagaimana mungkin bangunan yang kuat itu bisa terbongkar? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita justru akan balik bertanya, bagaimana cara menjaga bangunan ibadah tersebut? Kalau cara ini diterapkan, maka bangunan akan terjaga. Tapi kalau cara ini dilanggar, maka rusaklah bangunan ibadah tersebut. Ada dua cara dalam menjaga bangunan ibadah. Ada berapa? Dua. Yang pertama, menjaga hubungan kita dengan Allah. Menjaga hubungan kita dengan siapa? Allah. Yang kedua, menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi ada berapa? Dua cara menjaga ibadah. Kalau ini terjaga, insya Allah ibadah kita terjaga. Tapi kalau dua ini dilanggar, ibadah kita jadi sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama adalah dengan menjaga hubungan kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah tetaplah menjaga ketaatan kita kepada Allah, baik dalam keadaan rame-rame ataupun sendirian. Sholat kalau berjamaah, semangat? Semangat. Puasa kalau di bulan Ramadan bareng-bareng, semangat? Semangat. Tapi bagaimana sholat ketika sendirian? Ketika jauh dari kampung halaman, ketika berada di dalam penginapan, ketika tidak ada pandangan dari teman, ketika tidak ada pengetahuan dari sang pasangan, ketika tidak ada seorang pun yang mengamati segala kelakuan. Sendirian, siji tok til nempil. Sendirian. Maka bagaimana dia menjaga sholatnya? Ini yang akan dilihat juga oleh Allah. Hendaklah dia menjaga ketaatan ketika kapan? Dalam kondisi bersama ataupun sendiri. Termasuk ketika kondisi bersama, kita ini bisa mudah menjauhkan diri dari kemaksiatan. 5 orang jalan bareng menuju mana? Masjid. Seliwer Turki, seliwer Bangladesh, seliwer apa lagi? India, seliwer Mesir. Seliwer itu sih bahasa apa ya? Seliwer. Siapa lagi? Dan yang lain-lain. Kalau berlima, tunduk kepala. Tunduk kepala, gerak. Tuk, 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 5 orang. Tapi coba kalau sendirian. Seliwer Mesir. Seliwer Bangladesh. Seliwer Turki, seliwer ANB, astagfirullahaladzim. Ya. Tahuan sama teman ANB. Kalau sendirian bisa nggak dia lakukan seperti ketika dia melakukan ketika bersama? Nah ini, jagalah Allah ketika dalam kondisi ramai ataupun dalam kondisi sendiri. Dan orang yang tidak bisa menjaga Allah,
menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dalam kondisi sendiri terancam amal ibadahnya menjadi sia-sia. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati. Sungguh aku benar-benar mengetahui, tahu, ada sekelompok dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin. Mereka akan datang kelak pada hari kiamat membawa berbagai macam kebaikan. Amthali jibali tihamata bidon. Kebaikan itu besarnya sampai sebesar gunung Tihamah yang memutih, gede banget, besar sekali. Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Tapi kemudian Allah menjadikan seluruh kebaikan-kebaikannya seperti debu-debu yang berterbangan. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana wa jillihim lana hatta la nakuna minhum. Ya Rasulullah, tolong beritahu siapa mereka itu, sehingga kami tidak menjadi seperti mereka. Wa nahnu la na'lam. Sementara kami tidak tahu. Beritahu kami ya Rasulullah, sehingga kami tidak menjadi seperti mereka dalam kondisi kita nggak tahu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan siapa orang yang membawa kebaikan yang banyak sekali kemudian menjadi debu-debu yang berterbangan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hum min ikhwanikum, innahum min ikhwanikum wa min jildatikum. Mereka dari kalangan kalian. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka biasa mengerjakan sholat malam sebagaimana kalian juga mengerjakan sholat malam. Walakin, tapi bedanya, walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Tapi mereka itu adalah sekelompok manusia yang apabila sedang bersendirian berhadapan dengan keharaman-keharaman, larangan-larangan Allah, mereka pun melanggarnya. Ini cara, maka jadi cara pertama untuk menjaga keutuhan ibadah adalah tetap menjaga hubungan kita dengan Allah. Tatkala beramai-ramai ataupun sendiri, hendaklah kita tetap merasa diawasi oleh Allah. Dimanapun, kapanpun. Karena kalau ini kita langgar, bisa-bisa amalan kita menjadi hancur dan sia-sia. Cara yang kedua, menjaga hubungan kita dengan siapa? Sesama manusia. Jadi nanti pulang haji, Mbah Kakung, Mbah Putri, pulang umroh, nanti Mbah Kakung, Mbah Putri, Bapak, Ibu, anak-anak yang masih bujang-bujang, akhlaknya kepada orang lain itu harus semakin apa? Baik, semakin terjaga. Pertama kali ketemu keluarganya paling tidak, Assalamualaikum. Senyum. Pakai senyuman terindah. Caranya gimana? Browsing di HP kah? Cara senyum terindah? Bukan. Tetap pakai HP, tapi digunakan untuk cermin. Ini ngepas kiki senyum sing pas iki koyo ngopo yo gitu ya. Jadi gunakan senyum indah untuk menyambut keluarga. Biasakan kata-kata yang indah, yang baik,
dengan keluarga, dengan orang tua. Nggak usah dengan kata-kata yang sinis, yang menyakitkan. Harus jaga kata-kata, itu yang pertama. Harus pula jaga sikap, jangan sampai menzalimi. Dengan mengambil harta mereka. Dengan merampas harta mereka. Dengan menyakiti mereka. Yang tadinya suka mukul, coba sekarang tahan pukulan. Supaya ibadah kita terjaga. Yang nuwun sewu, berkali-kali kita berusaha bekerja sama dalam saling mengingatkan. Kita sudah saling mengingatkan, kalau lagi umroh, untuk sementara jangan ngerokok. Untuk sementara loh. Untuk sementara kalau pas umroh jangan ngerokok. Karena itu mendolimi orang lain. Anak kecil terdolimi, simbah-simbah ya watuke saya gigit. Maka untuk sementara tahan. Ketika masa umroh jangan merokok. Lah baru ketika nanti pulang ke Indonesia berhenti ngerokok. Kalau di sini untuk sementara jangan ngerokok. Sementara aja. Nanti setelah umroh baru tingkatkan. Nggak usah ngerokok. Apa ngerokok ya marahi lemu? Kan tidak. Justru malah marahi loro. Tinggalkan. Ini tanda amalan kita diterima semakin baik. Tidak mendolimi orang lain. Baik. Dan yang lain-lain. Kalau hubungan kita dengan sesama ini terlanggar, maka habis amalan kita. Dalam satu hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Hadis yang disampaikan kemarin oleh Ustadz Kak Yogi di Masjid Namirah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al muflisu indana man la dirhama lahu wa la mata. Orang bangkrut itu ya Rasulullah, kalau menurut kami itu adalah orang yang enggak punya uang sepeser pun. Tongpes, ampes, kantong kempes dan ATM kempes. Gak ada sepeser pun. Wala mata, dan gak punya perabotan yang sederhana sekalipun. Arab didol kira payu nggo nyaur utang. Ya sudah, kembalikan utangku. Uang saya habis. Jual apa yang kamu punya. Duine mung irus. Siwur. Dijual yang gak laku. Ya sini pinjam siwurnya. Nggih monggo tutuk. Karena orang emosi menghadapi orang bangkrut. Ditagih nggak bisa apa-apa. Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merubah pandangan sahabat. Beliau ingin menyampaikan sebangkrut-bangkrutnya orang. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku. Naudzubillahi min dzalik. Ya'ti yaumal qiyamati bisalah. Itu orang yang kelak datang di hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Tapi dia juga membawa qad syatama hadza. Dia ternyata suka mencaci-caci orang lain. Wa qadzafa hadza, dan suka menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, suka makan harta orang lain. Wa safaka dama hadza,
dan suka menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, dan suka memukul orang lain. Lang rokok nggak ada tadi hadis itu. Aman? Dengan merokok Anda merugikan orang lain dan telah memakan harta anak-anak Anda dengan dolim. Kudune nggo tuku bubur, lah kok malah nggo tuku mbako. Anda menyakiti mereka, Anda menyakiti istri, Anda menyakiti diri. Matikel. Ternyata orang ini selain sholatnya besar, banyak pahalanya, zakatnya banyak pahalanya, puasanya banyak pahalanya, tapi banyak dia itu tanggungan-tanggungannya. Hutang-hutangnya banyak. Hutang mencaci, hutang menuduh, hutang mengalirkan darah, menumpahkan darah, hutang ngambil hartanya orang lain, hutang mukul orang lain. Lah terus pada hari kiamat akan terjadi sahur-sahuran. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fayu'ta hadza min hasanati. Maka orang yang dicela akan dihadiahi dengan pahala yang dia punya. Dikirim. Nih yang dicela. Kurang, tambah lagi. Wa yu'ta hadza min hasanati. Sementara yang dituduh juga nuntut pahala, kasih pahala. Masih kurang, tambah terus. Yang tadi hartanya diambil, masih kurang, tambah terus. Fa'idha faniyat hasanatu. Kalau ternyata pahala kebaikannya sudah habis, sholatnya habis, zakatnya habis, puasanya habis, lah terus gimana? Padahal hutang masih banyak. Maka diambillah kesalahan-kesalahan mereka, korban-korbannya, dan ditimpakan kepada sang pelaku kesalahan tadi. Orang yang suka mencela, orang yang suka mendolimi, ditimpakan. Sehingga habislah dia. Kebaikannya habis, dia menanggung kesalahan orang lain. Kemudian dia akhirnya dilempar masuk ke dalam neraka. Berarti amalannya sia-sia atau enggak? Dia ngumpulkan umroh, ngumpulkan haji, ngumpulkan sholat. Nanti di akhirat cuma untuk bayar hutang. Minus, itulah bangkrut. Sia-sia. Maka kembali Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat kesia-siaan yang semacam ini. Allahumma amin. Maka jagalah ibadah umroh Bapak Ibu kita semuanya, saya pribadi dan juga Bapak Ibu semuanya, dengan menjaga dua hal. Apa tadi? Hubungan kita dengan siapa? Allah kita jaga dan jangan kita langgar. Kemudian kita jaga hubungan kita dengan sesama manusia, kita jaga dan jangan kita langgar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ibadah kita, memelihara ibadah kita, sehingga kelak kita menghadap Allah ada sesuatu yang bisa kita harapkan untuk menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada kita. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai umrah yang makbulah, mabrurah. Allahumma amin. Pulang ke Indonesia dalam kondisi apa? Sehat dan semakin sehat, insya Allah. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.